Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Haji Suparlan SQ SAG. Saya sebagai guru pendidikan agama Islam di SD Islam Plus Al-Madinah, Larangan, Kota Tangerang. Sekaligus saya sebagai mahasiswa PPG dalam jabatan tahun 2021 angkatan kedua di LPTK Universitas Islam Negeri Sultan Hasanuddin, Banten. Pada kesempatan ini, saya akan mempresentasikan hasil peer teaching saya. Kegiatan pembelajaran yang dilakukan dengan tatap muka. Sebagai rangkaian pembelajaran sebagai berikut. Yang pertama adalah RPP, yang kedua materi ajar, yang ketiga media pembelajaran, yang keempat LKPD, dan yang kelima instrumen penilaian. Berikut ini video peer teaching saya. Selamat menyaksikan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabarnya anak? Baik. Alhamdulillah pada hari ini kalian semua dalam keadaan baik-baik saja dan sehat walafiat ya. Mudah-mudahan teman-teman kalian semuanya yang pada hari ini bisa mengikuti kegiatan belajar mengajar dengan baik, maka kalian semuanya nanti akan mendapatkan satu ilmu yang bermanfaat. Ya, baik. Pada hari ini kita akan mempelajari yaitu materi pelajaran yang berkaitan dengan pendidikan agama Islam dan budi pekerti dengan materi tentang zakat. Ya, tentang apa? Zakat. Ya. Masih ingat materi pelajaran yang kemarin? Apa materi pelajaran yang kemarin? Asmaul Husna. Baik, Asmaul Husna. Jadi kalian masih ingat dan kalian masih diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala satu ingatan yang luar biasa. Nah, pada hari ini kita akan membahas tentang zakat. Zakat nanti dilanjutkan dengan pertemuan yang berikutnya tentang sedekah, dan yang ketiga nanti berkaitan dengan infak. Oleh karenanya pada hari ini kita akan melaksanakan atau mempelajari berkaitan tentang zakat. Sebelum kita mulai, maka alangkah baiknya pada awal dari belajar kita awali dengan membaca doa. Siapa yang siap untuk memimpin doa? Ya. Siap.
setiap berdoa. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ar-Rahmanir Rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Rabbi zidni ilma warzuqni fahma. Amin ya rabbal alamin. Apa zakat itu? Ya. Zakat menurut bahasa artinya suci. Apa? Suci. Zakat menurut istilah, ya, yaitu harta yang harus diberikan oleh orang yang berkemampuan. Artinya zakat itu dikeluarkan oleh orang-orang yang mampu, orang yang kaya. Orang yang miskin tidak wajib mengeluarkan zakat. Nah, itu secara istilahnya dari Al-Qur'anul Karim surat At-Taubah ayat yang ke-103. Ya, khudz min amwalihim shadaqatan tutahhiruhum wa tuzakkihim biha wa shalli 'alaihim. Inna sholataka sakanun lahum. Wallahu sami'un alim. Yang artinya, ambillah zakat, ya, dari sebagian harta mereka, harta-harta orang yang kaya, orang yang beriman, orang yang Islam. Dengan zakat itu kamu akan membersihkan dan mensucikan mereka dan mendoakan untuk mereka. Sesungguhnya doa kamu itu menjadi ketentraman jiwa bagi mereka. Siapa saja orang yang berhak menerima zakat itu? Yang pertama adalah orang fakir. Yang kedua orang miskin. Ya, orang miskin itu wajib menerima zakat. Terus yang ketiga yaitu amil. Apa amil? Amil itu adalah orang yang menjadi panitia atau pengumpul zakat yang telah dikumpulkan. Setelah dikumpulkan dibagikan kepada orang yang berhak menerimanya. Terus ada lagi riqab, ya, riqab budak. Kalau zaman dulu adalah budak, ada budak. Kalau zaman sekarang nggak ada budak. Terus gharim, orang yang mempunyai hutang, tapi hutangnya itu digunakan untuk kegiatan, untuk keperluan yang positif, bukan digunakan untuk keperluan maksiat. Misalnya orang punya hutang, tapi hutangnya itu dari hutang digunakan untuk bermain judi, maka itu tidak boleh. Mu'alaf itu adalah orang yang hatinya mulai terpaut dengan ajaran agama Islam, atau biasanya disebut dengan orang yang dari orang Kristen, orang Hindu, orang Buddha, itu akan masuk ke dalam Islam. Itu namanya mu'alaf. Terus fisabilillah, orang-orang yang berjuang di jalan Allah, orang yang perang di jalan Allah, itu juga termasuk orang yang berhak menerima zakat. Terus apa lagi? Orang yang fisabilillah banyak sekali, bisa berupa pembangunan pesantren, pembangunan gedung-gedung madrasah,
kehabisan materi, kehabisan uang dalam perjalanan. Misalnya kalian menuntut ilmu di suatu pesantren, jalan kaki dari Jakarta sampai ke Kudus misalnya. Nah, di tengah jalan uangnya habis, maka kalian sebenarnya punya hak untuk menerima zakat. Tuh. Lanjut. Zakat. Zakat itu terbagi menjadi dua. Yang pertama adalah zakatul fitri atau zakat fitrah. Yang kedua yaitu zakat mal. Zakat fitrah merupakan zakat wajib yang harus dibayarkan satu kali dalam setahun, yaitu di bulan Ramadan. Di bulan apa? Ramadan. Sebelum melaksanakan sholat Idul Fitri, itu namanya zakatul fitri. Yang kedua, zakat mal atau harta. Ya, zakat mal adalah zakat harta kekayaan. Sebab orang yang wajib mengeluarkan zakat mal adalah orang yang berkemampuan atau orang kaya. Ya. Bagi orang yang miskin, ya, fakir dan miskin tidak wajib mengeluarkan zakatul mal, akan tetapi dia wajib menerima zakat atau yang biasa disebut dengan mustahik. Nah, itu. Apa hikmahnya? Ya, coba kita lihat. Orang yang berzakat berarti orang itu sudah memiliki suatu keimanan yang kuat. Ya, yang pertama ya. Karena apa? Ia meyakini ajaran Islam dan dia juga mengamalkan ajaran Islam tersebut. Sebelum kita bentuk kelompok diskusi, maka alangkah baiknya kalau kita lihat dulu satu video. Duh, makan bakso kok sendirian saja? Kenapa Anto tidak diajak makan? Ini Anto sedang membayar zakat ke Dodo dalam bentuk bakso, Syamil. Bayar zakat? Loh, bayar zakat kok pakai bakso? Memangnya zakat apaan? Begini Samil, aku kan baru saja memecahkan celengan. Kata Dodo, aku wajib bayar zakat. Oh, begitu. Dodo, Anto, kalian dengarkan baik-baiknya. Ayah akan menjelaskan tentang apa itu pengertian zakat. Zakat adalah rukun Islam yang ketiga. Secara bahasa, zakat artinya suci, bersih, berkah. Maksudnya, zakat adalah pemberian sebagian harta dari orang yang mampu kepada orang yang kurang mampu agar hartanya menjadi bersih, suci, dan mendapatkan keberkahan. Ya, kita bentuk kelompok belajar. Kelompok 1 beranggotakan Imam sama Dep juga Niko. Yang kedua Alif, Rehan sama, dan kelompok ketiga adalah Fajri, Rajib, dan Kevin. Ya, silahkan dibentuk lingkaran supaya nanti bisa melakukan diskusi berkaitan dengan zakat. Baik. Ya, setelah kalian diskusikan tadi, beberapa waktu tadi kalian sudah berdiskusi sama kelompok kalian masing-masing. Silahkan dari kelompok-kelompok kalian ingin mengajukan satu pernyataan atau pertanyaan atau ulasan-ulasan yang berkaitan dengan zakat. Ayo, kami persilakan. Kelompok yang pertama. Apa akibatnya apabila orang Islam yang sudah mampu mengeluarkan zakat tetapi dia enggan mengeluarkan zakat mal? Ya. Apa akibatnya kalau orang tidak mau mengeluarkan zakat padahal dia sudah
mampu. Perlu diingat bahwa harta yang kita miliki ada sebagian hak orang lain yang harus dipenuhi. Seperti halnya di dalam video tadi, ya kan? Kalian sudah melihat bahwa akibat orang yang tidak mau mengeluarkan zakat, maka dia akan mendapatkan dosa dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan nanti di akhirat hartanya itu akan dijadikan setrika, dan setrikanya itu nanti dijadikan untuk menggosok punggungnya orang yang tidak mau mengeluarkan zakat. Tuh jawabannya. Kelompok kedua sekarang kami persilakan. Kapan umat Islam diwajibkan mengeluarkan zakat fitrah dan zakat mal? Ya. Terus Apa yang menjadi persyaratannya? ya, seperti halnya kita lihat tadi di dalam tayangan tadi, ya. Kapan? Yang pertama kan kapan umat Islam itu diwajibkan membayar zakat fitrah dan zakat mal. Zakat fitrah wajib dikeluarkan di bulan apa? Ramadan. Dari mulai tanggal 1 Ramadan hingga malam takbiran sampai sebelum melaksanakan sholat Id. Yang kedua, ya, zakat mal. Ya. Zakat mal itu kapan kita mengeluarkannya? Ketika mal harta yang kita miliki ini sudah mencapai haul, ya, ukuran 1 tahun. Terus sudah sampai kepada nisab, ukurannya sudah cukup untuk dikeluarkan zakatnya. Nah, berikutnya, apa persyaratannya? Tadi harus beragama Islam. Terus apa lagi? Balik, ya kan? Terus apa lagi? Itu hartanya sendiri. Jangan hartanya orang lain kita yang zakat itu zakat itu wajib itu gitu, enggak gitu. Tapi zakat itu untuk harta kita sendiri. Ya, jadi harta kita sendiri. Islam balik harta kita sendiri sudah mencapai haul dan juga sudah mencapai nisab. Baik, yang kelompok ketiga kami persilahkan. Mengapa umat Islam diwajibkan membayar atau mengeluarkan zakat? Ya, terus? Yang kedua, apa bedanya zakat fitrah dan zakat mal? Ya, jadi mengapa umat Islam itu diwajibkan mengeluarkan zakat? Karena ada hak orang lain yang harus dipenuhi. Baik orang itu meminta-minta maupun orang itu tidak meminta-minta. Maka kita wajib mengeluarkan zakat mal. Dan juga zakat fitrah dikeluarkan dalam 1 tahun sekali. Ya, 2,5% yang harus kita keluarkan zakat mal. Kalau zakat mal sudah kita keluarkan, maka kita sudah tidak punya kewajiban lagi untuk mengeluarkan zakat. Sudah paham kira-kira semuanya? Paham. Alhamdulillah. Mudah-mudahan ya kalian semuanya bisa memahami, ya, dan juga bisa mengamalkan pengertian zakat, tujuan zakat, dan hikmah zakat bisa diimplementasikan dalam kehidupan sehari-hari. Baik, insya Allah nanti kita lanjutkan pada pertemuan yang akan datang. Kita bahas tentang sedekah. Ya, maka pada hari ini kita cukupkan sampai. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.